Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di sini Tutus Ruli. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menganalisis antrian dengan model antrian yang sederhana. Antrian adalah merupakan sebuah bagian yang ada di dalam proses pelayanan. Dalam hal mengantri, waktu merupakan komponen atau aspek yang sangat penting dan berharga. Oleh karena itu, sedapat mungkin sistem yang ada dapat mereduksi penggunaan waktu yang berlebihan, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi dalam hal penggunaan waktu tersebut. Seorang kasir sebuah swalayan dapat melayani pelanggan dengan kecepatan rata-rata 10 orang per jam. Diasumsikan kedatangan pelanggan dalam 1 jam adalah 7 orang. Kedatangan mengikuti distribusi Poisson dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Pertanyaannya, bagaimana karakteristik antrian tersebut dan berapa probabilitasnya jika ada 3 pelanggan meninggalkan antrian? Untuk rata-rata kedatangan pelanggan, notasinya adalah lambda. 7 orang per jam. Rata-rata pelayanan atau MIU adalah 10 orang per jam. 1/μ sama dengan 1/7 atau 0,14 jam atau sama dengan 8,4 menit per orang. Nah, sementara untuk 1/μ adalah 1/10 atau 0,10 jam atau sama dengan 6 menit per orang. Rho di sini adalah merupakan waktu sibuk, di mana waktu sibuk ini adalah merupakan perbandingan antara lambda dengan mu. 7/10 sama dengan 0,7 atau 70%. Misalkan dalam 1 hari kerja itu ada 8 jam, maka untuk menghitung waktu menganggur itu kita notasikan dengan rho 0. Rho 0 itu adalah 1 min rho. Berarti 1 dikurangi 0,7 sama dengan 0,30 atau 30%. Jadi waktu yang menganggur itu adalah 30% dari total waktu kerja. Di sini kita akan melihat bahwa ternyata dari total waktu kerja itu kesibukan kasir di sini adalah berapa jam? Berarti kita tinggal kalikan saja. Kesibukan kasir itu berarti 70% dikali 8 sama dengan 5,6 jam. Kasir menganggur berarti 30% dikali 8 sama dengan 2,4 jam. Lumayan banyak ya. Nah, kemudian berapa probabilitas jika ada 3 pelanggan meninggalkan antrian? Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena panjangnya antrian menyebabkan orang akhirnya meninggalkan antrian. Nah, dalam kasus ini ditanyakan berapa sih peluang atau kemungkinan kalau 3 pelanggan meninggalkan antrian. Berarti yang kita cari sebetulnya adalah peluang dari probabilitas rho 0, rho 1, 2, dan 3. Dan itu menjadi angka pengurang dari 1 ya. Nah, kita akan menghitung bagaimana probabilitas kalau 1 pelanggan meninggalkan antrian. Rumusnya adalah 0,3 dikali 7/10 sama dengan 0,21. P2 0,3 dikali 7/10 sama dengan 0,147. P3 0,3 dikali 7/10 sama dengan 0,1029. Maka ya, untuk mencari probabilitasnya adalah 1 ditambah kumulatif dari peluang-peluang yang sudah kita hitung tadi. Sehingga hasilnya adalah 0,2409 atau 24%. Artinya apa? Artinya bahwa probabilitas 3 orang pelanggan meninggalkan antrian sebanyak 24%. Nah, kita ingin melihat berapa panjangnya pelanggan di dalam antrian. Rumus yang kita gunakan adalah LQ ya. LQ di sini adalah 7 kuadrat dibagi 10 dikali 10 dikurang 7. Dari mana itu? Itu rumus yang sudah kita pelajari dari teori-teori sebelumnya. Sehingga hasilnya adalah 1,633 pelanggan di dalam antrian. Artinya apa? Artinya pelanggan di dalam antrian jumlah pelanggan yang mengantri ya. Kemudian selain itu kita akan menghitung
berapa jumlah pelanggan antrian di dalam sistem, itu LS. Jadi kalau pelanggan di dalam sistem itu adalah jumlah pelanggan yang sedang dilayani sama jumlah pelanggan yang sedang mengantri. Makanya LS ini akan lebih besar nilainya dibandingkan LQ, ya. Nah, LS ini adalah 7 dibagi 10 dikurang 7. Hasilnya adalah 2,33 pelanggan di dalam sistem LS, itu ya, sistem. Sedangkan WQ, ya, waktu menunggu di dalam antrian adalah 7 dibagi 10 dikali 10 dikurang 7 sama dengan 0,23 jam atau 14 menit. Artinya orang menunggu sebelum dilayani itu adalah 14 menit. Sedangkan waktu menunggu di dalam sistem itu adalah 1 dibanding 10 dikurang 7 sama dengan 20 menit. Ya, sepertiga itu kan kurang lebih sepertiga jam itu sama dengan 20 menit. Jadi kalau kita lihat bahwa karakteristik antrian di kasus tersebut adalah bahwa panjangnya antrian di dalam sistem atau jumlah pelanggan di dalam sistem adalah 2,33 pelanggan, ya. Karena ini pelanggan tidak mungkin dipotong-potong. Ini kita bulatkan menjadi 2 pelanggan di dalam sistem. Sementara waktu menunggu di dalam sistem adalah 20 menit. Oleh karena itu, kita akan bisa melihat bahwa LS itu sebetulnya penjumlahan atau kumulatif dari yang ngantri sama yang sedang dilayani. Tadi dari proses yang kita lakukan bahwa yang antri itu 1,63, kemudian yang sedang dilayani adalah sebesar berapa tadi? Nah, jumlahnya adalah 2,33, ya. Nah, tadi kan LS adalah 1,63 gitu kan. Kemudian tuh ya ditambah 0,7. Sedangkan WS adalah waktu antri 14 menit plus waktu dilayani 6 menit. Jadi WS-nya sebanyak 20 menit. Demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.